Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Astaghfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan mulakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Ketua DKM Masjid Asy-Syakirin beserta pengurus, para panitia Ramadan, Bapak Ibu, para sepuh, para orang tua, hadirin wal hadirat yang saya cintai dan mulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah sembari memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kuat, dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, ada satu nikmat yang sangat spesial setelah nikmat iman dan Islam. Nikmat apa itu kira-kira? Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Nikmat spesial yang saat ini nih, setelah iman dan Islam. Nikmat apa? Ramadan, ketemu dengan bulan suci Ramadan. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumiddin, di dalam salah satu pembahasan beliau, ada salah satu bab yang beliau tulis dengan judul Asrarus Shaum, rahasia puasa. Di muqaddimah di situ, pengantar pembahasan rahasia puasa, Imam Ghazali mengisyaratkan Bapak Ibu sekalian bahwa ada satu nikmat yang sangat spesial yang Allah berikan kepada hamba khusus, yang Allah berikan kepada hamba yang Allah cinta, yang Allah sayang. Nikmat apa itu? Jadi nikmat setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat ketemu dengan bulan suci Ramadan. Ini nikmat yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita syukuri kepada Allah. Betapa tidak Bapak Ibu sekalian, bayangkan saking nikmatnya ketemu dengan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu belum ngapa-ngapain nih. Belum ngapa-ngapain, belum puasa, belum tarawih. Baru sekedar gembira, baru sekedar bersuka cita atas kedatangan bulan suci Ramadan. Apa kata Nabi? Walaupun hadis ini diperdebatkan sanadnya oleh para ulama kita, tapi maknanya sahih. Apa itu? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang berbahagia, siapa yang bersuka cita atas kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah berikan kepada hamba ini, Allah haramkan jasadnya dari siksa api neraka. Subhanallah, betapa besarnya nikmat ketemu dengan bulan suci Ramadan. Maka sudah sepantasnya bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga salawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa tersampaikan, dan kita berharap semoga beliau berkenan untuk membalas salawat kita semuanya dengan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan mulakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya apa kabar semuanya, sehat? Ini kurang kompak, ibu-ibu di belakang sehat? Alhamdulillah. Perasaan baru habis sahur ya, kok lemes amat Bu? Alhamdulillah.
lillah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kita taufik selama bulan suci Ramadan sehingga kita dikuatkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk memaksimalkan Ramadan dengan ibadah, dengan amal soleh. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan melakukan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja untuk mengefisienkan waktu kita sembari berharap keberkahan keridhaan dari Allah, mari sama-sama kita membuka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan melakukan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, saya kalau ngaji nggak coret-coret itu kurang afdol. Walaupun jujur sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau Ramadan itu saya menghindari untuk banyak bergerak supaya nggak lemes, karena kekurangan saya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya itu kadang suka iri sama bapak-bapak sama ibu-ibu kalau puasa semangat. Kalau saya jujur Pak, kalau puasa itu bawaannya lemes banget ya. Kalau bukan karena mengingat Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Asy-Syakirin, ya Allah, jauh banget Depok Sawangan ke sini, ya Allah. Lagi puasa lagi. Ya. Makanya kalau saya ke sini tuh terus lihat wajah Bapak Ibu semangat, wah saya jadi semangat ya. Asalkan amplopnya double tuh. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi hari ini apa? Keutamaan zakat dan sedekah. Baik, Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk ke sana, saya pengen memberikan pengantar dulu Bapak Ibu sekalian, dan nanti akan nyambung dengan pembahasan kita. Di dalam hadis, ini hadis sahih Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW bersabda demikian. Kata Nabi begini, qad ja'akum syahrun Ramadan, syahrun mubarakun. Sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Nabi menyebut bulan suci Ramadan itu dengan bulan yang penuh berkah. Bulan apa? Bulan yang penuh berkah. Sekarang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kenapa bulan suci Ramadan ini disebut bulan yang berkah? Saya berharap Bapak Ibu bisa mencatat ya, karena materi ini sangat penting. Materi ini insya Allah bisa memotivasi kita untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan selama bulan suci Ramadan. Sekarang jadi pertanyaan, kenapa bulan suci Ramadan ini disebut bulan yang berkah? Ada yang bisa bantu jawab? Sebelumnya kita sampai jam berapa Pak? Bu? Sampai jam berapa? Jam 10 gaspol. Orang Sulawesi itu tak pantang ditantang Bu, ditantang gaspol. Baik. Sampai jam berapa? Jam 6 lewat 10 menit sampai suruk lah ya. Baik, nanti tolong diingatkan Bapak Ibu sekalian ya kalau udah lewat. Baik. Kenapa bulan suci Ramadan disebut bulan berkah oleh Nabi? Ayo, jangan keroyokan. Angkat tangannya mana? Monggo silakan Pak yang paling pojok. Semua ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Masya Allah, luar biasa Pak. Alhamdulillah. Ibu-ibu satu perwakilan. Ayo. Atau cukup pas dengan jawaban Bapak tadi? Monggo silakan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Masya Allah, jawabannya betul ya. Tapi izin saya menyempurnakan jawaban Bapak Ibu sekalian. Baik, kenapa bulan suci Ramadan disebut dengan bulan yang berkah? Apa definisi berkah? Kata para ulama kita, definisi berkah adalah ziyadatul khair ya. Ini Bapak Ibu sekalian, definisi berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ya. Bertambahnya kebaikan. Nah tadi nyambung dengan Bapak, jawaban Bapak tadi di pojok tuh, bahwa bulan suci Ramadan kebaikan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Tapi nanti kita akan ke sana. Saya pelan-pelan mengantar Bapak Ibu sekalian. Jadi bulan suci Ramadan disebut dengan bulan berkah karena ada ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, hanya di bulan suci Ramadan lah kaum muslimin sangat berantusias melakukan kebaikan.
Ini sejalan, ini nyambung dengan apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi apa? Selama bulan suci Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah. Selama bulan suci Ramadan, saking baiknya Allah kepada kita, saking baiknya Allah kepada orang muslim, kepada orang mukmin, selama bulan suci Ramadan, Allah membuka semua pintu surga. Alhamdulillah, berkah Bapak Ibu sekalian. Tuftahu fihi abwabul jannah. Selama bulan suci Ramadan, kata Nabi, Allah membuka semua pintu surganya. Untuk siapa? Untuk orang muslim yang menjalankan ibadah puasa di siang hari. Untuk siapa? Untuk orang muslim yang malam hari qiyamul lail, salat tarawih. Dari sini kata Imam Izzuddin bin Abdissalam bahwa hadis ini tuftahu fihi abwabul jannah, bahwa selama bulan suci Ramadan Allah membuka pintu surga. Kata beliau ini ada dua makna. Di dalam kitab Maqasidus Shaum beliau menjelaskan bahwa hadis ini punya dua makna. Yang pertama makna hakiki, apa? Makna hakiki. Yang kedua makna majazi. Makna apa? Majazi. Kita jelaskan satu persatu. Makna hakiki bahwa Allah membuka pintu surga di bulan suci Ramadan, benar-benar Bapak Ibu sekalian, real, bahwa Allah membuka semua pintu surganya Allah selama bulan suci Ramadan. Sebagai hadiah untuk siapa? Untuk orang muslim, untuk orang mukmin yang menjalankan ibadah puasa. Dari sini kata para ulama kita, kalau begitu siapapun orang muslim yang meninggal di bulan suci Ramadan dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan menjalankan ibadah puasa, dalam keadaan melaksanakan sholat tarawih di malam hari, dan dia meninggal di bulan suci Ramadan, maka Allah langsung masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu sekalian, beruntungnya kita dipilih oleh Allah ketemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya kita harus banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau memilih hamba ya Allah ketemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya kata para ulama kita, di antara tanda husnul khotimah, apa? Tanda husnul khotimah adalah Allah wafatkan kita di waktu-waktu yang mulia. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau minta wafat kepada Allah, minta ya Allah wafatkan hamba di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena berkah Pak. Kenapa? Karena selama Ramadan Allah membuka semua pintu surga. Karena kalau wafat di waktu yang mulia itu merupakan tanda husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau soal siapa duluan, nah Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Ya walaupun keutamaannya besar langsung masuk surga, bapak-bapak duluan, saya belakangan ya. Atau saya belakangan, bapak-bapak duluan. Boleh begitu? Alhamdulillah. Berkah Pak. Yang kedua, ya, tadi makna apa? Makna hakiki. Yang kedua, makna majazi, bahwa hadis ini itu punya makna majazi. Walaupun yang pertama ini benar, bahwa Allah betul-betul membuka pintu surga selama bulan suci Ramadan. Makna yang kedua adalah makna majazi, bahwa selama bulan suci Ramadan kebaikan itu selalu mengalami kemajuan Pak ya. Kaum muslimin sangat antusias untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Makanya hanya di bulan suci Ramadan lah kebaikan itu selalu mengalami kemajuan. Saking majunya, saf kita juga ikut maju tiap malam Pak. Akhirnya yang sisa tinggal Pak Imam sama muazin. Malam-malam terakhir dia yang azan, dia yang jadi imam juga. Alhamdulillah. Itu makna majazinya Pak. Makanya Bapak sekalian, saya itu termasuk ustadz yang gak suka nyinyir kepada saudara-saudara kita yang di luar bulan suci Ramadan, sebelum Ramadan, mohon maaf, gak pernah kelihatan di masjid. Tiba-tiba pas Ramadan rajin ke masjid. Biarin, karena yang undang dia siapa? Allah. Bapak Ibu sekalian, lah kita hari ini mohon maaf suka jadi setan. Ya Allah ya. Itu kan kerjanya setan tuh. Setan itu gak suka lihat hamba taat kepada Allah.
Sama seperti setan itu nggak senang lihat orang senang, atau setan itu susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kalau ada yang begitu, itu kelakuannya setan tuh Pak. Ya. Hati-hati tuh. Setan itu nggak suka lihat orang taat. Makanya saya termasuk ustadz yang nggak nyinyir, biarin. Ya. Malah justru Bapak Ibu sekalian, kita itu harus support, kita itu harus dukung. Justru kita itu harus mendoakan saudara kita yang tadinya nggak pernah kelihatan di masjid, tiba-tiba pas Ramadan kelihatan di masjid. Doakan semoga istiqomah bro. Iya, ya. Alhamdulillah. Biarin, karena memang momennya Pak. Kata Nabi di dalam hadis, kelanjutan hadis ini apa kata Nabi? Di akhir hadis kata Nabi, fayunadi munadi ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyas syarri aksir. Yang manggil dia Allah, yang manggil dia bulan suci Ramadan. Apa kata Allah? Hei orang-orang mukmin, hei para pencari kebaikan, mari mendekatlah, mari bergegaslah di bulan suci Ramadan untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan. Jadi wajar kalau ada orang tiba-tiba rajin di bulan suci Ramadan. Biarin aja, asalkan dia nggak keseringan sholat Jumat aja, biarin. Karena serajin-rajinnya bapak-bapak, sholat Jumat cukup sepekan sekali. Iya, karena Jumat kan sepekan sekali Bu. Alhamdulillah. Ini makna majazinya, biarin ya. Kemudian setelah itu apa kata Nabi? Setelah mengatakan tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar. Selama bulan suci Ramadan, Allah menutup semua pintu neraka. Untuk siapa? Untuk orang muslim, untuk orang mukmin yang menjalankan ibadah puasa di siang hari dan melaksanakan sholat qiyamul lail di malam hari. Alhamdulillah. Justru yang gak wajar Bapak Ibu sekalian, sudah datang Ramadan tapi orang gak berubah. Ini yang gak wajar, mohon maaf. Jangan-jangan dia termasuk orang yang dibenci oleh Nabi, jangan-jangan dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Kok bisa Ramadan musim kebaikan, orang sangat antusias berbuat baik, tapi dia gak berubah menjadi baik. Logika sederhananya Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Ramadan tidak bisa merubah kita menjadi pribadi yang baik, terus kapan lagi kita akan berubah? Kapan lagi kita akan dekat kepada Allah? Itu kan logika sederhananya Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan kita yang bermalas-malasan di bulan suci Ramadan adalah orang yang diberikan hirman oleh Allah, orang yang dijauhkan oleh Allah dari kebaikan. Karena kata Nabi apa? Di dalam hadis yang lain kata Nabi, raghiba anfu rajulin adraka ramadhana falam yukfarlah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Hadis ini perlu kita masukkan ke dalam hati kita supaya kita fahami betul, supaya kita bisa memanfaatkan setiap waktu, setiap momen di bulan suci Ramadan dengan amal soleh, dengan kebaikan. Apa kata Nabi? Sungguh celaka manusia yang paling buruk. Siapa mereka? Adraka ramadhana falam yugfarlah. Udah ketemu dengan bulan suci Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati Pak ya. Nah Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, makanya kenapa Ramadan disebut bulan berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi jawaban Bapak tuh, selama Ramadan. Yang kedua, Allah melipat gandakan pahala. Nah ini nanti akan masuk kepada tema kita, melipat gandakan pahala. Ini ada hadisnya Pak. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, man taqarraba fihi bi khuslatin min khisalil khair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan yang hukumnya sunnah, yang hukumnya sunnah Pak. Kebaikan apapun itu, sekecil apapun kebaikan tersebut, sesederhana apapun kebaikan tersebut, kalau dilakukan di bulan suci Ramadan, apa kata Nabi?
Siapa yang berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah setara dengan pahala satu kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Ya Allah, betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat baik, terutama bersedekah di bulan suci Ramadan. Lanjut kata Nabi, wa man adda fardhatan, dan barang siapa yang melaksanakan kewajiban salat 5 waktu, menjalankan ibadah puasa di siang hari, apa yang Allah berikan kepada mereka bukan satu pahalanya Pak, bukan. Berapa yang Allah berikan? Wa man adda fardhatan kana kaman adda 70 fardhatan fi ma siwahu, dan barang siapa yang beramal wajib di bulan suci Ramadan, maka pahalanya setara dengan 70 kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Ya Allah, betapa besarnya Allah berikan pahala kepada kita. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, wajar kata Nabi, orang terlaknat, orang yang paling buruk kalau Ramadan nggak berubah. Kok bisa? Dengan tawaran pahala yang luar biasa, tapi kita nggak semangat untuk beramal soleh. Jangan-jangan kita terhijab, jangan-jangan kita tertipu oleh syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Pak, pahala yang Allah berikan kepada kita. Baik, berbicara tentang Allah melipat gandakan pahala, ini ada teorinya Pak. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung Allah melipat gandakan pahala, enggak, tapi ada teorinya. Kenapa Allah bisa melipat gandakan pahala di dalam di bulan suci Ramadan? Ini ada teorinya. Bagaimana teorinya? Ini ada seorang ulama yang hebat. Ulama tersebut namanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Siapa? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Coba ulang. Siapa? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Baik. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau ini Bapak Ibu sekalian punya kitab namanya Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif. Nah ini kitab, di dalam kitab ini beliau menjelaskan, menarik Bapak Ibu sekalian, cara Allah melipat gandakan pahala itu ada sebabnya. Jadi bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, tapi ada sebabnya. Kata beliau apa? Wa'lam, ketahuilah, anna mudha'afatal ajri lil amal takunu bi asbab. Kata beliau, Allah melipat gandakan pahala itu biasanya ada 3 sebab. Berapa? 3 sebab. Catat Bapak Ibu sekalian, penting supaya kalau Bapak Ibu ketemu dengan 3 sebab ini, kita bisa memaksimalkan untuk beramal soleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan cuman kerja yang cerdas, tapi juga ibadah harus cerdas. Iya, ya. Ibadah juga harus cerdas. Supaya apa? Satu gerakan ibadah itu bisa kita mendapatkan berbagai macam banyak pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya berharap Bapak Ibu bisa mencatat 3 sebab ini. Baik, saya catat di mana nih enak? Di sini kali ya. Saya hapus ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Ini nggak permanen kan? Susah amat hapusnya nih, Masya Allah. Ya Allah. Baik, 3 sebab Allah melipat gandakan pahala. Melipat gandakan pahala. Sebab yang pertama kata beliau adalah syaraful makan. Apa? Syaraful makan. Kemuliaan tempat Bapak Ibu sekalian. Semakin mulia tempat tersebut, semakin besar pahala kalau kita beramal di tempat tersebut. Sholat 2 rakaat di Masjid Asy-Syakirin dengan sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi, walaupun sama-sama 2 rakaat, kira-kira pahala sama apa beda? Kurang kompak. Sama apa beda? Mohon maaf, mau Bapak Ibu jidatnya mau gosong, sholat di Masjid Asy-Syakirin belum bisa mengalahkan 2 rakaat di Masjid Nabawi. Kenapa?
Karena syaraful makan, kemuliaan tempat, Pak. Makanya kata Nabi apa? Salatun fi masjidi hadza. Salat 2 rakaat di masjidku, kata Nabi, afdalu min alfi salatin fi masiwahu. Lebih baik daripada 1000 kali salat di luar Masjid Nabawi. Makanya kalau Bapak Ibu lagi umroh, manfaatkan waktu di sana untuk banyakin salat. Kenapa? Karena syaraful makan, tempatnya mulia. Semakin mulia tempat tersebut di sisi Allah, semakin besar pahalanya. Makanya mohon maaf bagi bapak-bapak, kalau pergi umroh di sana itu kurang-kurangi ngudut. Ya Allah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya itu 5 tahun di sana. Saya bisa bedain mana jamaah umroh dari Indonesia dan bukan dari Indonesia. Salah satunya apa? Ngudut, Pak. Ya Allah, di hotel ngudut, di depan hotel ngudut. Ya Allah, kalau di sana kurang-kurangi rokok, Pak. Kenapa? Takut salah adab, salah sikap. Kenapa? Karena kemuliaan tempat. Sebagaimana pahala dilipat gandakan di tempat mulia, pun demikian dengan dosa dilipat gandakan oleh Allah dosanya di sisi Allah. Makanya kita harus hati-hati, jaga sikap, jaga adab kalau jadi tamu Allah. Nggak boleh sembarangan di sana, Pak. Alhamdulillah. Itu yang pertama kata beliau, syaraful makan, kemuliaan tempat. Semakin mulia tempat tersebut, maka kalau kita beribadah di tempat mulia tersebut, Allah akan melipat gandakan pahala kita. Yang kedua kata beliau adalah syarafun lil amil. Apa? Syarafun lil amil. Tergantung orang yang mengamalkan nih, ya. Orang yang mengamalkan. Kemuliaan orang yang mengamalkan. Semakin kita kenal Allah, semakin ibadah kita dibangun di atas ilmu, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan anggap remeh Bapak Ibu duduk di majelis ilmu seperti ini. Ini bukan soal daripada gabut di rumah, daripada habis sholat subuh tidur di rumah, mendingan duduk di majelis ilmu. Bukan Bapak Ibu sekalian, tapi kita sedang mengupgrade level ruhani kita, mengupgrade ilmu kita yang nanti efeknya kepada pahala kita. Semakin banyak ilmu kita, semakin kita kenal Allah, semakin besar pahala kita di sisi Allah. Makanya kalau ada majelis taklim, ada majelis ilmu, hadir, ya. Alhamdulillah di Masjid Asy-Syakirin itu selalu mengadakan kajian rutinan, hadir. Bukan cuman hadir, tapi juga support. Karena Ustadz ngisi bensin bukan pakai Al-Fatihah, kagak, Bu, ya. Pakai duit. Disupport, didukung, ya. Alhamdulillah. Apalagi kalau pengajian Buya Zulfikar Harun hadir tuh, ya. Alhamdulillah. Semakin tinggi ilmu kita, semakin kita kenal Allah, efeknya kepada pahala kita. Makanya nanti kita akan jelaskan di bagian sesi berikutnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya termasuk sampai sekarang masih meyakini sesoleh-solehnya Bapak Ibu itu nggak akan bisa mengalahkan pahalanya para guru kita, para kiai kita, orang yang berilmu, ya. Kenapa? Mohon maaf, bapak-bapak baru dikasih dikit rezeki sama Allah, pengennya apa? Ingatnya bangun rumah, bagus nggak? Bagus, nggak salah. Ustadz dikasih rezeki dikit, sama-sama bangun, tapi beda. Apa yang diingat adalah bangun pondok. Kira-kira sama nggak pahalanya? Beda. Dikasih rezeki dikit, bapak-bapak pengennya jalan-jalan. Ustadz, para kiai sama juga jalan-jalan, tapi jalan-jalannya kemana? Mekah, Madinah, umroh, haji. Bapak-bapak dikasih rezeki lagi sama Allah, pengennya apa? Investasi. Kalau kiai kawin lagi. Alhamdulillah. Iya. Bapak-bapak giliran poligami paling semangat. Iya, Bu, saya heran.
padahal nggak mampu. Kalau diajak berkurban, pada nggak mau, padahal mampu. Giliran poligami, banyak yang mau, padahal nggak mampu. Itu tuh bapak-bapak Masjid Asyakirin. Alhamdulillah. Giliran kalau poligami semua pada mau, padahal nggak mampu. Baik. Tergantung orang, Pak. Semakin kita kenal Allah, efeknya kemana? Pahala kita. Dan yang terakhir, nah ini konteksnya dengan bulan suci Ramadan. Apa itu? Syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Kemuliaan apa, Bu? Waktu. Itulah sebabnya kata Nabi ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, sedekah apa sih yang paling afdol?" "Ya Rasulullah, ayu sadaqati afdol?" "Ya Rasulullah, kira-kira sedekah apa yang paling afdol di sisi Allah?" Menurut Bapak Ibu sedekah apa? Nabi enggak menjawab dengan nominal, Nabi enggak menjawab dengan angka-angka, Nabi enggak menjawab dengan jumlah. Tapi ini hebatnya Nabi. Nabi menjawab dengan apa? Konteks waktu, Pak. Apa kata Nabi? Afdhalus sadaqati, sebaik-baik sedekah, as-sadaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan suci Ramadan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan momen bulan suci Ramadan ini dengan beramal soleh, dengan melakukan kebaikan, dan yang paling penting untuk kita masukkan ke dalam list kebaikan kita adalah perbanyak sedekah. Karena bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau bukan Ramadan, terus kapan lagi kita akan mendekatkan diri kepada Allah? Kalau kita belum mampu mendekatkan diri di bulan suci Ramadan, mohon maaf, jangan berharap Bapak Ibu bisa mendekatkan diri kepada Allah di luar bulan suci Ramadan. Itu logika sederhana Bapak Ibu sekalian. Maka mari kita manfaatkan momen bulan suci Ramadan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Nah, ini ada teorinya juga Bapak Ibu sekalian ya. Dari tadi teori mulu ya. Baik. Bagaimana sih cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu perlu tahu, jangan sampai, mohon maaf, siapa yang di sini biasa ngirim paket? Kayaknya ibu-ibu ya. Bu, biasa ngirim paket. Kalau ngirim paket gimana caranya? Nulis nama, siapa penerima, tulis tuh. Ibu-ibu kalau ngirim paket ke saya, nulis nama doang. Untuk Buya Zulfikar Harun, kira-kira sampai nggak ke saya? Bu, kira-kira sampai nggak ke saya? Kalau cuma nama doang, mohon maaf, Zulfikar ini Bapak Ibu sekalian, nama Zulfikar ini nama yang paling umum ya. Karena Pak Haji Bang Roma Irama, lahirlah tuh nama Zulfikar. Zulfikar, orang-orang Indonesia pada bondong-bondong si nama anaknya Zulfikar. Kalau cuma nama doang, itu nggak akan sampai Bapak Ibu sekalian. Harus ada alamat jelas, alamatnya di mana, nomor HP-nya gimana, berapa. Karena Zulfikar itu banyak. Jangan-jangan jadi kayak Ayu Tinting, alamat palsu, Bu. Sampai. Ya. Maka harus jelas. Pun demikian dengan mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Karena bagaimanapun kata Allah di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun dan siapapun. Maka mendekatkan diri kita kepada Allah itu ada caranya. Bagaimana caranya? Ini yang menarik. Imam Izzuddin bin Abdissalam, beliau punya kitab namanya Zubdatut Tasawuf. Beliau menjelaskan di situ konsep bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah tidak serupa dengan siapapun dan apapun, maka mendekatkan diri kita kepada Allah itu beda, tidak sama seperti kita mendekatkan diri kepada sesama manusia. Maka kata beliau, cara mendekatkan diri kepada Allah kita urutkan dari yang paling tinggi dulu. Kata beliau adalah, kita tulis di bagian bawah, ini yang paling tinggi. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Adalah yang pertama, ruh, dengan ruh kita. Dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan ruh. Bagaimana cara ruh kita mendekatkan diri kepada Allah? Satu, kata beliau,
adalah dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu. Nyambung nggak kira-kira dengan yang kita bahas tadi? Syarafun lil amil, kemuliaan orang yang mengamalkan. Nyambung nggak Bapak Ibu sekalian? Nyambung. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, kata beliau apa? Wusuluka ilallah, wusuluka ilal ilmi bihi. Kedekatanmu kepada Allah itu tergantung seberapa kenal engkau kepada Allah. Semakin kita kenal Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ilmu itu penting. Karena ilmu inilah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya kalau ada pengajian, hadir Bapak Ibu sekalian. Dengan ilmu. Yang kedua kata beliau adalah bil qalbi, dengan hati. Ilmu melahirkan kesadaran, dan salah satu cara hati kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sadar tentang Allah. Di dalam hati kita menyebut nama Allah. Di dalam ingatan kita, kita ingat Allah. Kita mengingat kebaikan Allah kepada kita. Ya Allah, betapa luar biasanya Allah. Hingga saat ini alhamdulillah hamba diberikan nikmat. Bahkan terhadap nikmat yang gak pernah kita minta, dikasih sama Allah. Itulah cara hati kita dekat kepada Allah. Mengingat dengan hati kita, mengenang kebaikan-kebaikan Allah. Dan yang terakhir, nah ini relate dengan pembahasan kita Bu. Apa itu? Kata beliau, cara mendekatkan diri kita kepada Allah selain dengan ruh kita, yaitu dengan ilmu, selain dengan hati kita, yaitu dengan sadar kepada Allah, dan yang terakhir adalah bil arkan. Dengan apa? Bil arkan, dengan tindakan dan perbuatan. Nah, dengan tindakan dan perbuatan. Makanya orang yang paling dekat kepada Allah salah satunya orang yang rajin sedekah. Kalau Bapak Ibu mau tahu orang yang dekat kepada Allah, lihat aja seberapa sering dia bersedekah. Alhamdulillah. Celengan mana Pak Anto? Aman celengan? Udah jalan? Saya mau lihat mana ini orang yang dekat kepada Allah. Alhamdulillah. Karena orang yang dekat kepada Allah adalah orang yang rajin beramal soleh, melakukan kebaikan. Ngaku dekat kepada Allah, giliran ajak sedekah ogah, oh berarti belum benar-benar dekat kepada Allah. Ngaku dekat kepada Allah, tapi giliran diajak sholat 5 waktu ogah, oh berarti belum dekat kepada Allah. Karena kedekatan kita kepada Allah bisa dilihat dari mana? Bil arkan, dengan tindakan dan perbuatan. Kira-kira sampai di sini paham? Bapak Ibu, paham? Ini diam khusyuk mendengarkan atau diam sudah tidur? Soalnya saya nggak bisa bedain nih mana yang khusyuk mendengarkan, ada yang di pojok pura-pura ngangguk, padahal ngangguk karena udah ketiduran Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Kira-kira paham Bapak Ibu sekalian? Paham. Ini masih ada waktu nggak ini? Masih? Sampai zuhur? Baik Bapak Ibu sekalian. Nah terakhir, setelah Bapak Ibu sudah tahu nih teorinya, semoga setelah ini kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah dengan amal soleh, dengan perbuatan kita, salah satunya dengan banyakin sedekah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Terus apa sih keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan? Ini kan kita perlu tahu nih, supaya kita bisa semangat bersedekah di bulan suci Ramadan. Baik, Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya ditambah kerja lagi nih, ngapusnya Masya Allah. Ini panitia ya luar biasa, ini panitia ini. Ya kita udah disuruh ngajar, disuruh hapus pula nih. Ya, siap, Masya Allah. Ya. Biar saya tahan puasanya Bu. Baik.
Apa sih keutamaan sedekah Bapak Ibu sekalian? Nih, saya berharap Bapak Ibu bisa mencatat ya, supaya ada yang Bapak Ibu bawa pulang ya. Supaya ke depan kita bisa memaksimalkan sisa Ramadan. Ini Ramadan tanggal berapa ini Bapak Ibu sekalian? Ramadan 15 ya? 15 Ramadan ya? Alhamdulillah, masih ada separuh lagi. Mari kita manfaatkan sisa Ramadan dengan beramal soleh, dengan memperbanyak sedekah. Karena sedekah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saking hebatnya sedekah ini, Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan. Udah, syukran, Masya Allah. Masih puasa ya? Alhamdulillah. Soalnya semangat betul beliau, Masya Allah. Baik. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya beliau berkomentar terkait ayat qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima tarak. Kita terjemahkan ayat ini. Kata beliau, kata Allah di dalam Al-Qur'an menghikayatkan, mengkisahkan Bapak Ibu sekalian, satu-satunya harapan orang-orang yang sudah mendahului kita. Apa harapan mereka? Mereka enggak minta ya Allah hidupkan hamba supaya hamba bisa sholat, kagak, kelamaan. Ya Allah hidupkan hamba supaya hamba bisa berpuasa, kagak, kelamaan. Terus apa yang mereka minta? Qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan hamba ke dunia, hidupkan hamba ke dunia kalau bisa. Kalau bisa. Ini cuma harapan doang ya. Karena kan udah nggak bisa lagi, kalau udah mati gimana? Nggak bisa lagi balik ke dunia. Tapi salah satu harapan mereka kepada Allah, kalau seandainya bisa dihidupkan lagi ke dunia, apa yang mereka minta? Qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan hamba ke dunia. Setelah mereka melihat begitu besar pahala sedekah, setelah mereka melihat ternyata sedekah sebutir kurma pahalanya besar luar biasa di sisi Allah, maka mereka minta, ya Allah kembalikan hamba ke dunia supaya apa? Supaya hamba bisa bersedekah lagi ya Allah. Supaya hamba bisa bersedekah. Kita kan seringkali menganggap sedekah itu sepele. 2.000. Emang 2.000 berapa harganya? 2.000. Kecil. Bahkan mungkin sebagian kita menganggap 2.000 nggak ada harganya. 2.000 kasih sedekah. Tapi Bapak Ibu sekalian, nanti satu-satunya pahala yang akan kita banggakan di hadapan Allah, bahkan mungkin kalau bisa kita minta kepada Allah dihidupkan kembali ke dunia, maka kita akan bersedekah. Saking besarnya pahala sedekah Bapak Ibu sekalian. Apalagi bersedekah di bulan suci Ramadan. Ini konteks sedekah umum, bukan di dalam bulan suci Ramadan, tapi umum di luar bulan suci Ramadan. Maka logikanya bagaimana lagi kalau sedekah di bulan suci Ramadan? Berapa pahala yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu sekalian? Gak bisa kita bayangkan saking besarnya pahala yang Allah berikan kepada siapa? Kepada mereka yang bersedekah di bulan suci Ramadan. Terus apa keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan? Keutamaan bersedekah ini mencakup zakat Bapak Ibu sekalian ya, pokoknya semuanya. Bersedekah di bulan suci Ramadan. Pertama kata Nabi SAW di dalam hadis, kata Nabi, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Kata Nabi di dalam hadis sahih, barang siapa yang bersedekah di bulan suci Ramadan, barang siapa yang berbagi makanan kepada orang yang berpuasa, apa yang Allah berikan kepada orang ini? Kana lahu ka ajri shaim, pahalanya setara dengan pahala orang yang berpuasa. Bapak Ibu sekalian, pahala puasa ini sangat besar di sisi Allah. Kalau pahala sholat itu banyak hadis yang menjelaskan tentang jumlah bilangan pahalanya. Disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh baginda Nabi. Ada jumlahnya, ada nominalnya, ada bilangannya.
Pahala umroh, pahala haji sama, disebutkan bilangan pahalanya. Tapi khusus puasa Bapak Ibu sekalian, bahkan malaikat Raqib dan Atid pun tidak tahu berapa pahala puasa yang Allah berikan kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa. Saking besarnya pahala puasa. Dan kita bisa mendapatkan pahala puasa kapan? Ketika Bapak Ibu berbagi makanan kepada orang yang sedang berpuasa untuk berbuka puasa. Kenapa bisa Bapak Ibu sekalian pahala puasa itu besar sekali di sisi Allah? Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis qudsi, kata Allah, kullu amal ibni adam lahu. Semua amalan ibadah manusia, semua amalan ibadah orang mukmin, pahalanya disebutkan bilangannya, manfaatnya dikembalikan kepada mereka, illa siyam atau illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas pahalanya. Kenapa bisa besar sekali pahala puasa? Akhir hadis ini Pak, apa kata Allah? Karena hamba-hambaku yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena hambaku meninggalkan makan minum di siang hari, karena hambaku meninggalkan berhubungan suami istri di siang hari, padahal makan minum berhubungan suami istri itu boleh, tapi kalau di siang hari mereka meninggalkan itu semuanya. Karena siapa? Karena Allah. Karena siapa Bapak Ibu sekalian? Allah. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kata para ulama kita, kenapa pahala puasa ini sangat besar? Karena puasa itu satu-satunya ibadah, kata para ulama kita, satu-satunya ibadah yang sangat dekat dengan keikhlasan itu puasa Pak. Kalau sholat, mohon maaf, seikhlas-ikhlasnya Bapak Ibu sholat, itu masih ada bekasnya, masih ada penampilannya, kelihatan. Karena kelihatan inilah kadang syaitan menggoda kita supaya apa? Memalingkan sholat kita kepada selain Allah. Pas lagi sholat sendiri, kulhu semuanya, Allahu Akbar, kulhu Allah, Allah, Assalamualaikum warahmatullah. Pas dilihat sama orang, Masya Allah, Allah, takbirnya aja khusyuk banget, Allah Akbar. Dilihat sama orang, mulai berpaling. Tapi kalau puasa Bapak Ibu sekalian, bentukan orang yang berpuasa dengan yang gak berpuasa bedanya di mana? Kurang kompak jawabnya. Bedanya di mana? Mohon maaf Ibu sekalian, lemes. Bedanya lemes? Enggak. Justru saya curiga kalau ada orang sepanjang puasa bawaannya lemes, saya curiga dia bukan karena lemes puasa, tapi lemes karena akhir bulan sama kantong kering. Biasanya itu bikin lemes itu Pak. Ya Allah. Kenapa lemes? Akhir bulan Pak. Ya Allah. Apalagi mau tambah lebaran. Ya Allah. Lemes amat. Bahaya itu dua penyakit itu. Akhir bulan, kantong kering, lemes itu. Enggak ada bedanya Pak. Orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Kalau ibadah yang lain itu enak kita pamerin, ya. Setidaknya kalau kita ria itu masih ada estetiknya lah. Pulang dari haji, udah pakai jilbab, enak lah, masya Allah, ya. Kalau kita pun ria itu masih ada sisi positifnya. Kalau puasa apa yang kita mau pamerin? Bau mulut, meninggal semua orang Pak. Ya Allah, ya. Gak enak kalau pamerin puasa. Makanya puasa ini termasuk ibadah yang paling ikhlas. Orang yang ikhlas itu dekat kepada Allah. Orang yang ikhlas itu selalu sadar tentang Allah. Makanya ibadah puasa ini pahalanya luar biasa. Orang yang puasa itu orang yang paling ikhlas kepada Allah. Buktinya apa? Bapak Ibu pas wudhu kumur-kumur 3 kali, kan yang keluar 3 kali juga, bukan 2 kali. Bahaya kumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma 2 kali. Satunya kemana Pak? Ya Allah, ya. Kenapa begitu? Walaupun di sebelah kiri kanan kita nggak tahu,
tapi pas kumur-kumur 3 kali tetap yang keluar 3 kali. Kenapa? Karena kita ikhlas kepada Allah. Kita sadar walaupun orang kiri kanan nggak lihat, tapi ada yang melihat. Siapa? Allah. Ini hebatnya orang berpuasa. Dan kita bisa mendapatkan pahala puasa kapan? Ketika Bapak Ibu bersedekah kepada orang yang berpuasa. Bapak Ibu sekalian bayangkan, Nabi di sini tidak menyebut makanan tertentu. Cuman kata Nabi apa? Man fattara shaima. Siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa? Ngasih buka puasa boleh nggak cuman air? Kurang kompak. Boleh nggak cuman air? Boleh. Siapa bilang yang nggak boleh? Kan orang kalau buka puasa tetap pakai air. Ya, apalagi airnya ada warna-warna, itu kan lebih enak. Masa iya air putih doang? Air putih, ya Allah. Ya. Alhamdulillah. Berapa sih harganya kuah segelas? Gak ada harganya. Tapi kalau kita ngasih kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka pahalanya itu pahala puasa sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Sekalipun orang yang berpuasa itu cuma sekedar puasa doang, matanya nggak puasa, telinganya nggak berpuasa, mulutnya nggak puasa, tapi kita tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Ini luar biasanya pahala sedekah sedekah di bulan suci Ramadan. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kita maksimalkan sisa Ramadan ini dengan bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada waktu Bapak Ibu sekalian? Masih? Ini sengaja kayaknya. Masih. Saya pulang ke Jawan, Bu. Ya. Alhamdulillah. Tenang, khusus jamaah Masjid Asyakirin sampai zuhur gaspol. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, inna shadaqatal muslim tazidu fil umr. Nah, ini yang sering kita lalaikan Bapak Ibu sekalian. Kadang kita karena hitung-hitungan sedekah lupa bahwa pahala sedekah itu besarnya luar biasa. Ya. Saking besarnya pahala sedekah, efeknya ke fisik kita Bapak Ibu sekalian. Apa kata Nabi? Sesungguhnya bersedekah itu, kata Nabi. Nah, ini keutamaan yang kedua dari sedekah adalah panjang umur. Apa? Panjang umur. Makanya saya curiga nih, orang-orang tua kita di sini, masya Allah, yang panjang umur. Beliau Pak Haji umurnya berapa Pak Haji? 79. Pak Haji berapa? 76. Masya Allah. Jangan-jangan waktu muda rajin sedekah. Alhamdulillah. Sedekah senyuman. Alhamdulillah. Rahasia umur panjang Bapak Ibu sekalian, ini Nabi udah buka. Kalau Bapak Ibu pengen umur panjang, di sini ada yang pengen umur panjang. Semua kita kayaknya pengen umur panjang, ya. Ya Allah, rasa-rasanya kalau lihat ibadah kita, ya Allah, ibadah kita masih jauh dari kata sempurna. Pengen supaya bisa lebih lama lagi beribadah kepada Allah. Karena bagaimanapun kata Nabi, ketika ditanya, ini bisa menjadi motivasi kita bahwa umur panjang itu juga terkadang baik. Kata Nabi apa? Ketika ditanya, ya Rasulullah, ayun nasi khair. Wahai baginda Nabi, kira-kira manusia terbaik di sisi Allah siapa? Jawab Nabi apa? Manusia terbaik di sisi Allah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik di sisi Allah adalah mereka yang dipanjangkan umurnya. Semakin panjang umurnya, semakin baik amalnya. Semakin panjang umurnya, semakin baik amal solehnya. Makanya boleh Bapak Ibu sekalian minta umur panjang, asalkan dibarengi dengan minta taufik. Minta apa? Taufik. Apa itu taufik? Taufik itu adalah berupa kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau soal ibadah Bapak Ibu sekalian, itu bukan karena kekuatan fisik kita. Kalau seandainya ibadah itu diukur dari kekuatan fisik, mohon maaf, seharusnya yang hadir kajian hari ini itu anak-anak muda. Tapi kalau saya lihat dari wajah-wajahnya, alhamdulillah anak muda semuanya.
Alhamdulillah. Ini membuktikan Bapak Ibu sekalian, taufik itu mahal ya. Maka minta hidayah taufik. Karena yang memampukan kita beribadah kepada Allah bukan semata-mata karena kemampuan fisik, tapi karena taufik dari Allah. Yang keberapa tadi? Yang kedua, dipanjangkan umurnya, bahwa umur kita benar-benar dipanjangkan oleh Allah. Kata para ulama kita, oh bukan, mohon maaf Buya, tetangga saya di sebelah rumah rajin sedekah, mati. Ya Allah ya. Ada yang begitu Bapak Ibu sekalian? Banyak ya? Ya, ya Allah ya, ngenes banget, kok semakin soleh kok banyak cepat yang mati. Ya. Tenang, kata para ulama kita apa? Yang bertambah bukan umurnya, bukan bilangannya, tapi berkahnya. Yang paling penting itu berkah Bapak Ibu sekalian, bukan jumlahnya, bukan umurnya. Buat apa umur kita panjang? Tapi semakin dipanjangkan umurnya, semakin, mohon maaf, semakin tua semakin jadi tua keladi. Naudzubillah. Kata Nabi apa? Wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Kalau tadi yang pertama sebaik-baik manusia. Siapa mereka? Yang umur panjang, banyak amal solehnya. Nah terkadang umur panjang juga nggak baik Bapak Ibu sekalian ya. Apa kata Nabi? Seburuk-buruk manusia mereka yang dipanjangkan umurnya. Semakin panjang umurnya, mohon maaf, semakin buruk amalnya. Semakin panjang umurnya, mohon maaf, semakin buruk perbuatannya. Inilah manusia yang paling buruk di sisi Allah, karena nggak tahu diri. Udah bau tanah tapi masih kayak anak muda. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan marah kalau ada anak-anak bilang itu tua, orang tua udah bau tanah masih. Ya Allah. Itu untuk nyinggung kita supaya sadar ya Allah. Alhamdulillah. Yang bertambah adalah berkah. Justru ini membuktikan kalau ada orang rajin sedekah kemudian mati, ada orang rajin sedekah tapi mati muda, justru harus berbahagia Bapak Ibu sekalian. Berarti Nabi itu benar. Yang bertambah adalah berkah, dan tanda orang diberkahi oleh Allah adalah diberikan taufik. Diberikan apa? Taufik. Buktinya apa? Buktinya sampai dia meninggal pun masih bersedekah, masih beramal soleh. Alhamdulillah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, nggak usah takut dengan yang namanya mati. Semua kita akan mati. Ya. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Maka mari kita manfaatkan sisa umur kita, terutama sisa Ramadan, dengan banyak-banyak bersedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sedekah itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, ittaqun nar walau bisikit tamroh. Bersedekahlah kalian, apa kata Nabi? Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari apa? Dari siksa api neraka. Dengan apa? Bagaimana caranya? Satu, kata Nabi, bersedekah walaupun sebutir kurma. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, sebutir kurma itu ada harganya enggak? Kurang kompak. Ada harganya enggak? Enggak ada harganya. Berapa sih? Ibu-ibu, Bapak Ibu kalau pergi umroh, ada yang di sini udah umroh? Haji? Sering lah ya. Orang Indonesia itu punya ciri khas, Bu. Apalagi kalau di kebun kurma. Kalau orang tawaf di Mekah, dia tawaf di kebun kurma. Dari ujung orang jualan kurma begini sampai pas keluar. Jadi dari pintu masuk dia tawaf, halal dia makan udah banyak 1 kilo. Akhirnya dia nggak beli kurma. Halal karena ambil satu. Penjual itu enggak, ya udah silahkan kalau cuman satu, asalkan bukan 1 kilo Pak. Kalau ambil 1 kilo, halal 1 kilo, itu ngajak berantem. Orang mau jualan rugi. Kalau cuman ambil satu, berapa sih harganya? Penjual bilang silakan halal, ya ambil. Halal satu, ya satu pas keluar udah 1 kilo Pak. Ya, alhamdulillah. Nggak ada harganya Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi apa? Ternyata
dari hadis ini kata para ulama kita, salah satu di antara amalan yang dapat menjauhkan diri kita dari siksa api neraka adalah sedekah Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti kita akan kaget di hadapan Allah ketika Allah singkap sebuah pahala kita. Ternyata kita dapati dari semua ibadah kita ada satu pahala yang sangat besar yang kita remehkan di dunia. Apa itu? Pahala sedekah. Ternyata kita ingat, ya Allah, oh iya, dulu pernah ngasih buka puasa di Masjid Asyakirin, ya. Lupa. Yang kita ingat jumlah tarawihnya. Oh, itu di Masjid Asyakirin tarawihnya lama, ya. Berapa rakaat di sini Pak tarawih? 11. Ya, udah 11 lama lagi. Ya. Itu yang kita ingat. Pas sedekahnya kita lupa. Ternyata sedekah itulah yang paling besar pahalanya di sisi Allah, ya, yang menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat, sedekah. Dan ini yang terakhir kata Bapak Ibu sekalian, manfaat dari sedekah kata Nabi apa? As-shadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Jadi sedekah itu Bapak Ibu sekalian satu-satunya ibadah yang sederhana, satu-satunya ibadah yang remeh, gampang, mudah, tapi efeknya dapat menghapus semua dosa-dosa kita. Menurut Bapak Ibu sekalian, air kalau ketemu api yang menang siapa? Air ketemu api yang menang siapa Bapak Ibu sekalian? Kurang kompak. Air. Mau segede apapun api, kalau ada air pasti yang menang air. Kata Nabi apa? Sedekah itu dapat menghapus dosa-dosa kita seperti api itu, seperti air yang dapat mematikan api. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya, dengan sedekah yang sederhana, cuman kasih kurma Indonesia. Bapak Ibu tahu kurma Indonesia? Gorengan. Orang Arab itu kalau bilang gorengan, kurma Indonesia, ya. Itu dosen-dosen saya Pak, kalau Ramadan itu seneng banget dibawain gorengan sama mahasiswa. Jadi kalau kita buka bersama, oh itu yang ditunggu dari Indonesia, gorengan. Mana kurma Indonesianya? Saking gabutnya orang Indonesia, mahasiswa Indonesia, kalau ada gorengan, kurma pun digoreng sama mereka. Ya Allah, alhamdulillah. Kata Nabi apa? Sedekah dapat menghapus semua pahala kita, sekalipun sebesar apapun dosa kita, selama kita tidak pernah syirik kepada Allah, selama kita tidak pernah menyekutukan Allah, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita. Dengan apa? Dengan sedekah. Semoga Bapak Ibu sekalian, dari kajian ini kita bisa lebih bersemangat lagi untuk memaksimalkan sisa Ramadan kita dengan amal soleh, dengan kebaikan, terkhusus sedekah di bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, cukup ya. Sebenarnya ilmu saya masih banyak nih, tapi kalau saya sampaikan semuanya, besok-besok Bapak Ibu nggak datang lagi. Jadi kita simpan ya. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga Bapak Ibu sekalian bisa lebih semangat lagi beribadah kepada Allah, terutama di bulan suci Ramadan. Karena memang bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian adalah momen yang pas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau bukan bulan suci Ramadan, kalau di bulan suci Ramadan kita belum tergerak hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, terus kapan kita akan mendekatkan diri kepada Allah? Maka dari itu mari Bapak Ibu sekalian, kita manfaatkan sisa Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ragam macam kebaikan, dengan ragam macam amal soleh. Terutama masukkan ke dalam list amal kita, jangan lupa untuk banyak bersedekah. Baik, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan masih ada tanya jawab Bapak Ibu sekalian atau cukup? Masya Allah. Baik, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Kalau ada yang belum dipahami, monggo silakan. Dan kalau saya tahu, insya Allah saya jawab. Baik, di depan dulu, bapak-bapak dulu ya. Insya Allah Ibu kita berikan kesempatan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan. Kembali tema pada pagi hari ini adalah sedekah.
Dan kita kembali ke wujud manusia sebetulnya terjadi dari jasmani dan rohani. Nah, rohani ini masuk ke dalam lingkup rohani. Jadi apakah sedekah ini membersih rohani kita supaya jasad, kalau membersihkan jasad kita cukup mandi dengan berbersihkan dengan alat-alat apa ini untuk mandi. Nah, kalau rohani ini dengan sedekah itu, apakah ini satu pembersih yang lebih intens untuk membersihkan diri kita dan menciptakan diri kita menjadi ikhlas untuk beribadah selanjutnya. Tolong Pak Ustadz jabarkan secara sedikit masalah orientasi tentang makna definisi dari sedekah ini dalam korelasi dengan rohani. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korelasi antara ruhani kita yang sifatnya maknawi dengan amal soleh, terutama sedekah yang sifatnya lahiriah. Kan seolah-olah nggak ada kaitannya, padahal sejatinya Bapak Ibu sekalian itu berkaitan erat. Ya. Karena gerak lahiriah ini kan didorong dari gerak batin. Ya. Makanya kata Nabi apa di dalam hadis? Kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Kata Nabi, di dalam diri manusia ada segumpal darah, ada segumpal daging yang apabila dia baik maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Maka Bapak Ibu sekalian, perbuatan kita itu adalah cermin kualitas batin kita. Makanya tadi 3 level yang kita sebutkan itu nggak bisa dipisahkan, itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Orang semakin dekat kepada Allah dengan ilmu, itu otomatis akan sadar kepada Allah. Orang yang hatinya sadar kepada Allah akan tergerak untuk beramal soleh. Makanya nggak bisa dipisahkan. Perbuatan itu adalah cerminan kualitas hati kita. Nggak mungkin, mustahil kalau ada orang yang katanya baik, oh hatinya dia baik. Dari mana kita tahu? Ya, dia pokoknya hatinya baik. Nggak bisa begitu. Kebaikan hati kita bisa diukur dari mana, seberapa banyak amal soleh kita. Jadi walaupun sedekah itu sifatnya perbuatan lahiriah, tapi secara filosofis itu sangat erat kaitannya dengan gerak batin ruhani kita. Semakin bersih batin kita, semakin bersih ruh kita, maka kita akan rindu kepada Allah. Maka ekspresi kerinduan itulah kita ekspresikan melalui sedekah. Makanya orang yang paling dekat kepada Allah diantaranya orang yang rajin sedekah, karena dia sadar bahwa harta ini titipan Allah. Makanya orang yang rajin sedekah itu Bapak Ibu sekalian, auranya kelihatan adem, tentram, damai. Samalah seperti yang saya lihat Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Asy-Syakirin, tentram, damai, ya. Iya. Sedamai isi dompetnya kosong Pak, ya Allah. Damai, tentram, ya. Kelihatan Bapak Ibu sekalian, orang yang rajin sedekah itu kelihatan dari wajahnya. Dan biasanya orang yang rajin sedekah ini nggak tahu ya, mungkin ada kaitannya dengan hadis. Orang yang rajin sedekah itu nggak sombong. Biasanya dia nggak sombong. Kelihatan dari wajahnya. Makanya salah satu obat untuk menghilangkan kesombongan kita, kerakusan kita, ketamakan kita itu dengan sedekah. Dan sedekah itulah cara kita menjemput kematian yang indah. Karena kata Nabi apa? Selain sedekah itu menambah umur kita, juga tamna'u mitatasu'i. Makanya orang yang rajin sedekah tadi saya sebutkan, Ustadz, Buya, di sebelah rumah saya orang sedekah mati, ya, masih muda lagi. Insya Allah. Justru itu bukti dari hadis ini bahwa orang yang rajin sedekah matinya indah. Orang yang rajin sedekah itu biasanya husnul khatimah. Bapak Ibu yang ingin husnul khatimah, banyakin sedekah. Dan gak usah jauh-jauh sedekahnya. Masjid kita sudah memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk banyak-banyak bersedekah, ya. Insya Allah di sini tersalurkan dengan baik, ya. Ada
bukber bersama, ya, ada kajian subuh, itu kan bermanfaat semuanya. Apalagi sedekah untuk ilmu, itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu belum bisa menjadi orang yang alim, maka Bapak Ibu support, dukung orang-orang alim supaya tersiarkan dakwah Islam. Sebagaimana kalau kita berbagi buka kepada orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala puasa, maka Bapak Ibu akan mendapatkan pahala orang yang alim kalau Bapak Ibu mensupport dakwanya. Makanya para sahabat-sahabat yang mulia Bapak Ibu sekalian, terutama 4 sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, wah itu sedekahnya luar biasa kepada Nabi. Kalau bukan karena sedekah beliau-beliau itu, kita nggak akan kenal Islam. Kalau bukan karena sedekah beliau-beliau itu, kita nggak akan kenal Allah. Bagaimana Nabi akan berdakwah kalau nggak pakai fulus? Dakwah ini kan gerakan lahiriah Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu harus support dengan lahiriah juga. Ustadz, Buya, saya support dakwanya. Pakai apa? Al-Fatihah. Cuman sampai di Al-Fatihah itu. Kita berdakwah kan keliling-keliling Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kita harus support pakai apa? Pakai fulus. Karena ibadah ini butuh perjuangan. Nah, jadi ada kaitannya ya antara gerak batin, gerak ruh kita dengan sedekah dengan amal soleh. Kaitannya di situ. Semakin bersih hati kita terlihat dari mana? Perbuatan kita. Karena antara hati dengan perbuatan itu selaras. Ya, nggak ada orang baik tapi mohon maaf suka nyuri. Nggak ada orang hatinya baik tapi mohon maaf suka judol, nggak ada. Itu memang dasar hatinya yang buruk. Karena hati yang baik akan melahirkan perbuatan baik. Hati yang bersih akan rindu dekat kepada Allah. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan kalau ada yang kurang. Satu lagi ibu-ibu, monggo silakan. Tolong mic-nya dikasih ke ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Bu. Terima kasih banyak Pak Ustadz kesempatannya. Izin saya menanyakan 2 hal Pak Ustadz. Masya Allah, langsung 2 ya Bu ya? Langsung 2. Takutnya Monggo, Pak Ustadz silakan. udah pengen pulang cepet-cepet ke Depok. Siap, nggak apa-apa. Ya, Enggak. yang pertama perbedaan sedekah dengan hadiah. Dengan hadiah. Sodako dengan hadiah. Kalau saya nggak tahu, Pak Ustadz pasti lebih tahu definisinya antara sodako dengan hadiah ya Pak Ustadz ya. Kalau asumsi kami, kalau sodako itu kita berikannya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita, mungkin seperti itu Pak Ustadz. Kalau hadiah mungkin bisa kita berikan kepada orang yang bahkan mungkin sebetulnya orangnya lebih mampu dari kita, misalnya seperti itu, tetapi niat kita dalam hal ini adalah menjalin silaturahmi. Nah, pertanyaan saya, pahalanya hadiah dengan sodako itu apakah sama? Apalagi momen-momen seperti sekarang bulan puasa, nanti pada saat lebaran nanti kita memberikan misalnya bentuknya hadiah, apakah itu juga nilai pahalanya sama sebesar dengan sedekah itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa perbedaan antara rahmat dengan berkah? Karena kalau kita berdoa kan yang dalam artinya ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepada hamba, sesungguhnya engkau maha pemberi. Kita mohon rahmat. Saya membayangkan rahmat dengan berkah itu apa bedanya gitu Pak? Apakah sama ataukah memang beda? Itu aja Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab singkat aja Bu ya. Izin. Pertama, apa bedanya sedekah dengan hadiah? Singkatnya Bapak Ibu sekalian, ini prakteknya aja ya, supaya Bapak Ibu nggak bingung. Kalau sedekah itu kita serahkan, kita berikan kepada yang lebih, mohon maaf, lebih rendah dari kita. Itu namanya sedekah. Jadi sedekah itu berupa pemberian kepada orang lain. Kalau kita berikan pemberian itu, mohon maaf, kepada mereka yang di bawah kita, itu namanya sedekah. Kalau kita berikan kepada yang sejajar dengan kita atau yang lebih di atas dari kita, itu namanya hadiah. Walaupun sama-sama sedekah.
Jadi sama Bapak Ibu sekalian ya, nggak ada bedanya, cuman beda istilah saja supaya untuk lebih menghargai. Ustadz, saya kasih ini apa? Sedekah. Ya Allah, kasih sedekah ke Ustadz. Bukan, Ustadz ini apa? Hadiah buat Ustadz Zulfikar Harum. Semoga setelah ini ada hadiah. Kalau kepada Ustadz, kepada orang yang lebih tua dari kita, yang lebih tinggi dari kita, atau yang sama dengan kita, namanya hadiah. Kalau yang lebih rendah dari kita, itu namanya sedekah. Pahalanya gimana? Sama-sama besar, sama-sama masuk kategori pahala sedekah. Ya. Beda istilah saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bedanya rahmat dengan apa tadi Bu? Berkah apa? Baik, sederhananya begini Bapak Ibu sekalian. Rahmat itu berupa curahan kasih sayang dari Allah, berupa maghfirah dari Allah. Jadi itu masuk semuanya. Jadi rahmat, curahan kasih sayang, curahan maghfirah, ampunan, itu masih masuk bagian dari rahmat. Adapun berkah ini masuk nikmat berupa taufik, ya, nikmat inayah, ya, pertolongan, termasuk berkah, ya. Makanya ketika Bapak Ibu minta berkah kepada Allah, ini udah include semuanya. Masuk taufik, diberikan kemampuan untuk beribadah kepada Allah, ya. Kalau kita minta berkat, dikasih inayah, pertolongan supaya mudah beramal soleh, ya. Makanya berkah itu ada wujudnya Bapak Ibu sekalian. Ketika dari zaman Nabi namanya berkah, ya, sampai ke Indonesia jadi berubah berkat. Nah, makanya Bapak Ibu kalau mau ngasih ustadz, ngasih berkat tuh, ustadz berkat, oh itu seneng itu, ya. Jangan kasih hikmah, kalau hikmah nggak kelihatan. Ustadz saya kasih hikmah, itu amplop nggak ada isinya tuh, karena hikmah Pak. Ya Allah, hikmah. Cukup ustadz yang ngasih hikmah kepada Bapak Ibu sekalian, jangan Bapak Ibu yang ngasih hikmah ke saya, ya. Kalau ngasih ke ustadz, ngasih berkah. Nah, berkah itu kelihatan. Kalau curahan rahmat kasih sayang itu biasanya maknawi. Maka kalau Bapak Ibu minta berkah, itu kelihatan dari mana? Dari gerak lahiriah kita. Orang yang penuh berkah di masa tuanya rajin bersedekah. Kelihatan keberkahan. Makanya berkah itu nyata Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, makanya di antara sunnah Nabi, ajaran orang-orang soleh, kalau kita ketemu dengan guru kita, cium tangannya. Itu bukan untuk melebih-lebihkan guru kita, bukan. Karena orang-orang tertentu itu punya berkah. Ada berkah. Makanya di antara sunnah para sahabat itu saling cium tangan. Karena orang soleh itu ada berkahnya, dan berkah itu kelihatan, ada bekasnya. Orang yang diberkahi oleh Allah itu akan diberikan taufik nih. Orang yang diberkahi oleh Allah itu akan diberikan pertolongan, inayah. Jadi kelihatan. Nah, makanya kalau ketemu guru kita, ya, orang soleh, cium tangannya, ya. Dengan harap apa? Berharap semoga kesolehan guru kita, kealiman guru kita, itu bisa kita dapatkan keberkahannya. Karena kata Allah di dalam Al-Quran apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ayat ini merupakan taksis, bentuk tafsir dari ayat yang lain, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah siapa? Orang yang paling bertakwa. Kata para ulama kita, annal karamata biqadri taqwa. Kemuliaan itu tergantung takwa, tapi wat taqwa biqadril ilmi. Tapi takwa itu ada derajatnya, ya. Seberapa besar kenal kita kepada Allah, itu nanti akan naik level takwa kita. Makanya orang soleh ada berkah. Makanya di antara kebiasaan kita orang Indonesia itu salim, cium tangan ke guru kita, minta berkah, ya. Ustadz minta berkah, asalkan jangan minta amplopnya. Ya Allah, itu keterlaluan itu. Seharusnya kita yang ngasih, ya. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Bedanya rahmat, berkah, dan juga sedekah hadiah. Semoga bisa dipahami dengan baik Bapak Ibu sekalian, dan saya cukupkan sampai di sini.
sebelum kita tutup Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah ini untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, pasangan kita, anak, istri, suami, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan kita khususkan Al-Fatihah ini kepada seluruh jamaah, para donatur Masjid Asy-Syakirin. Semoga dengan Al-Fatihah ini yang sedang sakit Allah sembuhkan sakitnya, Allah angkat sakitnya, Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Yang sedang banyak urusan, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan urusannya, Allah kabulkan semua niat hajat baiknya. Dan yang sedang Allah uji dengan kesempitan harta, semoga dengan Al-Fatihah ini Allah lapangkan harta rezekinya, Allah berkahi harta rezekinya fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu sekalian, sehat selalu, panjang umur. Semoga kita bisa bersilaturahmi di lain kesempatan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.